Nah, ini sering banget kalau kita lihat peserta-peserta si Hyrox ini, Mhm. sering banget tuh pada kram. Iya, sebelumnya, nggak pernah misalnya gitu, sebelumnya dia background-nya cuman marathoners gitu kan, Iya. cuman maraton aja gitu kan, terus tiba-tiba, daftar aja gitu Hyrox itu. Bisa nggak? Umur, waktu itu yang konsultasi mau ikut Hyrox tuh umur 68. Wih, 68. 60. Mengapa tiba-tiba semua orang ingin menjadi hybrid atlet? Apakah ini hanya tren media sosial atau memang ada dasar ilmiahnya? Makanya gimana tentang hidup paling lama, tetapi tentang memiliki kualitas hidupnya yang tetap baik selama mungkin. Halo, apa kabar? Kembali lagi di podcast Dr. House, Longevity Protocol. Oke, dulu yang sedang tren tuh yang namanya maraton lah, triathlon lah, ada crossfit, terus yang ya cuman sekedar nge-gym ya untuk membentuk badan. Sekarang ada lagi satu olahraga yang pertumbuhannya luar biasa, cepat, lagi hype banget, yaitu Hyrox. Yang menarik, pesertanya tuh bukan hanya atlet profesional, tapi juga ada artis lah, pengusaha, pekerja kantoran, bahkan banyak yang orang yang udah umurnya udah di atas 40 tahun sampai umur 60 tahun malah ada tuh pesertanya. Mengapa tiba-tiba semua orang ingin menjadi hybrid atlet? Apakah ini hanya tren media sosial atau memang ada dasar ilmiahnya? Oke, hari ini kita akan membahas semuanya nih bersama Dokter Grace. Oke Dok, kita langsung aja. Iya. Sebenarnya apa sih yang bedain nih Hyrox nih apa sih? Gitu. Oke, ya. Hyrox itu sih sebetulnya kita bilangnya hybrid ya, olahraga yang mengkombinasikan, endurance Oke, dan ketahanan resistance ya. ya. Endurance tuh kayak lari ya, olahraga yang sifatnya lebih ke apa namanya, ya endurance lah ya, yang lebih ke, apa ya, kayak orang-orang yang banyak maraton kayak gitu ya. Nah, kalau Hyrox tuh gabungin kedua-duanya nih ya, Oke. ada endurance dan ada resistance ya. Dan, enaknya Hyrox itu ya kan, apa ya, orang tuh kalau pengen, kompetisi kan pengen latihan ya, latihan. Nah, kalau di Hyrox itu latihannya tuh udah fix, udah jelas, nggak nebak-nebak kayak misalnya kalau dulu CrossFit kan kita CrossFit ya. bingung gitu, besok Taunya apa nih? ada apa lagi gitu Ya, ya, besok beda-beda ya. apa nih gitu ya kan. Nah, kalau Hyrox ini udah jelas gitu. Jadi ada 8 lap gitu kan, 8 kali Apa aja tuh? lari gitu ya. Jadi Apa ntar aja tuh? kita lari 1 kilo, habis itu Oke. nanti sky erg misalnya Nah, kan, skying ya, terus sled push, nah. sled pull ya, terus lari Hmm. lagi, terus burpee broad jump, lari Uh. lagi, ada Itu udah rowing. pasti itu ininya ya? Ya, udah Ada tuh ya? pasti. Jadi latihannya tuh, enak buat simulasi sebelum kita ini, karena, apa namanya, tahap-tahapnya tuh udah fix, sudah pasti gitu ya. Mmm. Nah, kalau Hyrox ini kan memang ya tubuh tuh dipaksa bekerja, apa namanya, menggunakan hampir seluruh sistem ya. Jadi Ah. mulai dari jantung ya kan, terus paru-paru karena lari gitu kan, semua otot kan, ada burpee lah ya, segala macam ya. Semuanya itu, benar-benar kepake ya. Jadi ada koordinasi, fokus ya, semuanya itu benar-benar, harus dilatih gitu. Itu satu sisi dari kalau kita ngomongin Hyrox Oke. gitu. Jadi, yang jadi ini kenapa nih kok tiba-tiba jadi booming nih, ya kan? Kenapa semua orang pengen tuh, makanya tadi dari semua kalangan kan, ada dokternya juga kadang, terus ada artisnya, atletnya, kenapa tuh? Ya sebenarnya gini ya, paradigma olahraga tuh berubah.
ya. Mmm, Dulu, kadang-kadang olahraga tuh motifnya macam-macam. mhm, Ada yang orang olahraga motifnya pengen kurus, mhm. ya, atau, motifnya tuh pengen, anak-anak nge-gym ya, pengen, apa Badannya ya, ngebentuk doang? bulky, Ya bulky, ngebentuk gitu kan. Atau ada juga yang milih misalnya dia pengen, maraton aja gitu. Nah, mhm, sekarang kan eranya wellness ya, eranya longevity, di mana kalau era wellness dan longevity ini, kita itu, harus semuanya. Harus, lengkap gitu kan. mmm, Jadi kayak misalnya dari sisi otot nih, pada orang-orang yang biasa resistance training, orang-orang mhm, yang bisa weightlifting, kan ototnya gede besar ya, gitu kan. Nah, itu dikombinasikan dengan orang-orang yang main endurance ya. Jadi, mmm, nggak hanya ototnya aja ya, tapi jantungnya, paru-parunya, metabolismenya gitu kan. mmm, Nah, kombinasi ini sebetulnya adalah, apa ya, kita bilang akar atau root cause-nya gitu kan, kalau kita mmm, ngomongin longevity gitu. Dua-duanya harus fulfill nih gitu, nggak oh, cuman otot aja, taunya naik tangga ngos-ngosan gitu makanya jadi ya. booming ya, ternyata Bener, bukan cuman karena buat gedein otot, bener cuma paradigmanya fancy-fancy berubah. sistemnya juga ikut jadi lebih baik Benar ya. benar benar gitu. Oke, tadi tuh kan cerita, bilang adanya hybrid atlet, oh, keren tuh Mhm kan kayaknya. mhm. Apaan sih itu sebenarnya hybrid atlet itu apaan tuh? Ya, jadi, hybrid atlet tuh, orang ya, seseorang yang mampu mengembangkan 2 kapasitasnya, ya. Jadi kapasitas endurance-nya, Heeh, oke, jadi dengan kapasitas strength-nya, ya, jadi mmm, kekuatannya. jadi Jadi tadi daya tahannya juga sama kekuatan ya, ya endurance-nya? dua-duanya, ya. Mmm, Jadi biasanya kan orang kan fokus ke satu-satu aja nih, oh misalnya ya ya, marathoner gitu kan, iya iya marathoner iya, itu fokusnya lari aja gitu kan. mhm, Ototnya hilang, iya gitu. iya Karena iya, mereka jadi lean gitu ya, misalnya atau orang-orang yang biasa endurance jarak jauh dia dengan sepeda misalnya gitu kan, mmm, itu kan lean gitu ya. Tapi, di other side orang-orang yang, bodybuilder, bodybuilders itu kan pada bump ya, pada bulky bulky ya, gitu kan. Tapi giliran disuruh, lari lari, berat tuh ya waduh badannya ya, ya, ada yang, ngos-ngosan, ada yang cedera kakinya karena nah, kebaratan badan iya gitu, bener kebanyakan bener, otot gitu. Nah, dengan hybrid, ini kita mhm, bilang hybrid atlet ini mencoba menggabungkan keduanya dan menariknya konsep oh, ini berjalan dengan sesuai ilmu dengan tadi, longevity ya, longevity. oh. Sekarang kenapa nih dokter-dokter yang berkecimpung di longevity tertarik tuh dengan namanya si Aerox? Oke. Jadi gini, kenapa gitu ya, Mmm, dokter-dokter yang mainnya di area longevity gitu kan mhm, seneng banget sama Hyrox. Karena sebenarnya gini, ketika kita, ikutan Hyrox ya, mhm, itu hampir semua parameter yang menentukan kualitas hidup itu yang kualitas hidup satwa maksudnya, itu mhm. dilatih ya Oh di Aerox itu ya? pas Hyrox ya. Jadi misalnya kayak, kan penilaian makin bagus VO2 max ya artinya kita makin, kuat gitu loh ya, Mhm. paru-paru dan lain-lain. Jadi semakin tinggi VO2 max-nya, semakin rendah resiko penyakit jantung, kematian, dan lain-lain ya. Oke 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 oke. Selain itu yang jelas ya Hyrox itu melatih massa otot ya, Mmm, massa otot. Kalau udah ngomong massa otot, lompat-lompat massa apa, massa tulang gitu kan. Kalau udah ngomongin massa otot yang bagus, tulang mhm, bagus, pasti insulinnya menjadi lebih sensitif ya. Terus dengan apa namanya, energi yang kita bangun ketika mhm, kita latihan Hyrox, kita udah ngomong ke fungsi mitokondria ya, keseimbangan ya, orang mmm. kita apa namanya, beberapa gerakan itu melatih keseimbangan, koordinasi, fokus, mental, semuanya itu ada di Hyrox gitu. Oh, makanya penting tuh buat di healthy aging ya? Iya benar ya. Oke. Sekarang gini, apakah di usia 40 tahun itu aman tuh melakukan, si Aerox ini? Hyrox. Oke, sebenarnya gini ya, kita lihat dulu nih usia 40 tahun, kondisinya gimana Mmm, ya, yang nggak lucu juga tiba-tiba nggak pakai persiapan Hyrox saja gitu, mau usia berapapun ya nggak bisa ya. Jadi sebenarnya bukan faktor usia yang jadi, apa namanya, penekanannya di iya, sini, tapi faktor kesiapan ya. oke. Karena kita walaupun udah tua jangankan 40 ya, 50 atau misalnya 60 tahun Mhm, sekalipun ya, kalau misalnya dia mempersiapkan dengan baik kondisinya, itu bisa ikut bisa high ya? rock ya, bisa. Oke, jadi emang
artinya, harus dipersiapkan, Iya, bukan harus dilihat dari dilatih. umurnya ya? Bener, bukan lihat umur, tapi ada persiapan, ada latihan Mhm ya dari sisi 2 tadi, mhm. dari sisi endurance maupun dari sisi resistance. Jadi, badannya enggak kaget gitu. Misalnya gini, "Hyrox Hyrox yuk, ayo," gitu kan, nyiapinnya cuman 1 bulan, padahal sebelumnya, nggak pernah misalnya gitu, sebelumnya dia background-nya cuman marathoners gitu kan, Iya. cuman maraton aja gitu kan, terus tiba-tiba, daftar aja gitu Hyrox gitu. Bisa nggak? Ya mungkin untuk pas larinya dia bisa, tapi untuk yang 8 stationnya Wah, nanti wah nggak kuat nggak kuat ya, ya. karena, perlu latihan otot gitu ya. Itu aja sih sebetulnya yang perlu Oke. disiapin gitu. Terus juga kan ada yang bilang gini nih, mengapa si recovery menjadi lebih, penting daripada latihan? Mhm, Sedangkan kan kalau latihannya semakin keras, mhm. makin sering, itu akan jadi semakin bagus. Oke, Harusnya gitu tuh. ya semua berpikir gitu ya pas latihan pokoknya kalau bisa 7 hari dalam seminggu gitu Mmm, latihan gitu kan. Sebenarnya gini ya, tubuh itu berkembang bukan ketika latihan ya, pas oke. recovery justru ya. Jadi, kalau kita mau, apa ya, improve muscle kita gitu ya, memperbaiki otot Mmm, kita itu justru pada saat tidur tidur ya? ya. Jadi recovery itu terjadi pada saat kita tidur ya. Jadi otot tuh ibaratnya dibongkar-bongkar pas latihan, diperbaikin pas atau regenerasiin ya pas tidur gitu Iya ya. iya iya. Nah, kalau kita latihan terus-terusan sebenarnya kita mengalami satu kondisi yang disebut inflamasi. Inflamasi. Ya, jadi, ada beberapa hormon yang terlibat ya. Nah, itu hormonnya tuh harus, cycle gitu di ini. Jadi ketika kita, istirahat, nah mulai tuh growth hormone keluar untuk Mmm. recovery, terus untuk ya apa namanya, regenerasi kembali otot dan segala macam Oke, gitu. jadi bener penting banget ya recovery ya, Penting istirahat penting, itu ya? recovery, iya. Apalagi dengan dibawa dengan tidur yang cukup. Mmm. Oke, sekarang, gimana sih hubungannya si Hyrox ini dengan hormon? Apakah hormon memang berpengaruh untuk performa gitu ya? Oke. Nah, jadi gini, lucunya kan sekarang, Mmm. yang ikut Hyrox kan umurnya kan juga, Oh banyak iya, yang udah berumur ya, kuir ya? let's say ya 40 tahun gitu kan, 50, enam Mhm. puluh gitu. Nah, pada kondisi usia sekian itu kita udah mulai mempertimbangkan hormon sebetulnya ya. Tapi kalau masih yang ikut Hyrox umur 20, 30 mungkin faktor hormon lagi bagus-bagusnya ya udah sih Mmm. gitu ya kan. Nah ketika kita udah mulai ya let's say sekarang mungkin, buat laki-laki 35 tahun ke atas deh gitu. Mmm. Nah itu udah musti dipersiapin tuh dari sisi hormonalnya, ya terutama laki-laki pasti testosteron ya Oke, kan. jadi hormon testosteron Testosteron buat pada laki-laki. laki-laki gitu ya, kalau perempuan ya kita musti lihat nih estrogennya, apalagi kalau udah, usia 40, 45 estrogennya Perimenopause ya? iya perimenopause, estrogennya udah apa namanya, naik turun gitu kan. Mmm. Nah ya musti musti dibenerin gitu Mmm. ya kan. Terus ada satu hormon nih yang penting banget buat otot ya, growth Ya, hormone. growth Nah jadi, hormone. perpaduan antara seks hormon dan growth hormone Mhm. itu adalah satu kondisi yang musti apa ya, musti dipersiapkan. Iya. Ya, terus ada satu hormon lagi, nah ini kadang-kadang kita gini nih, olahraga ini, Bikin mau stres badan kan? iya, kita mau Hyrox persiapannya cukup panjang, Mhm. olahraga yang, nggak mudah juga kan, ada 8 station, jadi musti simulasi, nah stres badannya. Jadi Mmm. hormon kortisolnya berantakan gitu, Mmm. inflamasi juga badannya, ya. Jadi kalau udah ngomongin hormon dan olahraga itu harus seimbang sebenarnya. Oke. Ya, jangan jangan badan terlalu di-push, badan kita jadi stres, stres memicu inflamasi, inflamasi pastinya akan nggak baik buat badan kita, itu sih. Oke, jadi tadi kalau disimpulin hormon-hormon yang perlu dinilai, Ya, testosteron testosteron, pada laki-laki ya khususnya yes, ya, tadi estrogennya si perempuan, sama tadi growth hormone growth ya, hormone, sama satu lagi kortisol ya, yes, kalau kortisol. stres. Oke, jadi sekarang, sekarang gimana nih hubungannya sama yang lagi hype juga nih, Mhm, tadi hormonnya udah dengan peptide-nya, oke. gimana nih Hyrox dengan peptide, Ya nah gimana ya. tuh?
Nah, ini optimalisasi sebetulnya ya. Jadi kalau ditanya, apa namanya, urutannya gitu ya, tentu aja, hormon dulu yang harus kita utamain ya. Jadi Mmm. perbaikan, hormon atau balancing hormon kita dulu, baru kalau hormonnya udah balance, baru kita bisa masuk peptide, ya kan. Mhm. Nah, ini dia nih masalahnya, kadang-kadang, kita itu apa ya, suka nggak bikin, program yang bener gitu. Udah tiba-tiba mau apa, udah mau Udah Hyrox 2 Hyrox, minggu lagi datang, "Dok, saya mau ini dong, mau dibantu dong pakai peptide," gitu, ya udah mau kan. ikut Hyrox ya? Udah mau, race gitu kan, udah mau tanding 2 minggu atau seminggu lagi, lah kita bisa apa gitu, ya kan. Karena gini, satu ya, peptide itu kan ada cycle-nya. Mhm. Let's say kita mau improve growth hormone kita, berarti Mhm. kita pakai CGC Ipamorelin, ya kan. Oke. Nah, CGC Ipamorelin itu ada cycle-nya ya, minimal dia 8 minggu, 8 sampai 12 minggu ya di cycle-nya. Nah, kalau kita mau improve growth hormone kita, kalau growth hormone improve kan at least paling enggak energi meningkat Mhm. gitu kan, terus otot juga meningkat, muscle Mhm. meningkat, ya kan. Nah, 2 itu yang bikin sama tidur, karena buat recovery ya, proses recovery juga meningkat. Nah, Mhm. itu baru terjadi kalau cycle-nya at least paling enggak cycle-nya udah full, gitu. Jadi Oke. persiapannya kalau bisa dibilang kalau mau full stacking buat persiapan peptide ya paling enggak 3 bulan sebelumnya, 3 ya, bulan? 3 Oke. bulan sebelumnya. Nah, sambil nanti kita nilai ada peptide apa lagi. Nah, kalau endurance-nya yang mau dinaikin pada orang-orang yang punya kelemahan di endurance, Mhm. kita bisa masukin, apa namanya, peptide yang meningkatkan endurance ya. Mmm. Contohnya misalnya kayak MODSI, NAD, 5-AMINO-1-MQ gitu kan. Itu peptide yang targetnya untuk ningkatin performance, Oke. endurance-nya gitu kan. Lalu bisa juga sambil ini sebenarnya personalize ya, kita lihat nih si atlet yang katanya mau Hyrox ini punya kelemahan di mana. Mhm. Kalau dia misalnya ternyata selama latihan atau sebelumnya dia ngalamin cedera dan lain-lain, ya itu mesti kita bantu juga recovery dulu dong sebelum Hyrox gitu kan, Oke. atau kadang-kadang before and after Hyrox-nya kita bantuin, ya kita masukin misalnya kayak Glow ya, Glow isinya, BPC ya? Glow atau blend gitu kan, kayak misalnya kalau blend tuh kan BPC 157 dengan TB500. TB500. Nah, kalau Glow kan ditambah dengan GHK-Cu ya. Jadi, again ya, ketika kita mau nyiapin Hyrox itu ngobrol dulu gitu, ngobrol dulu, kasih tahu dulu sehari-hari dia latihannya gimana. Sehingga dokternya juga bisa bikin program, enggak tiba-tiba 1 minggu mau Hyrox, mau dimasukin peptide, lah emangnya sulap? Kan nggak mungkin Mmm. gitu ya. Itu yang jadi apa ya, mungkin banyak yang belum ngeh, Iya dikira kalau iya. dengan masuk peptide langsung bisa jadi Superman, mungkin seperti itu gitu. Jadi tadi persiapannya minimal 3 3 bulan? bulan. Oke, tuh 3 bulan. Jadinya bukan tiba-tiba ujuk-ujuk seminggu mau, race langsung Iya baru datang, iya, gitu, diperbaiki. ya. Oke, sekarang banyak nih, jadi kesalahan terbesar buat orang saat ini untuk, Mhm waktu berlatih ya. mhm. Jadi kesalahan yang paling sering yang dokter lihat apa? Biasanya apa? Banyak ya, karena gini, karena ya itu tadi kan banyak yang ikut Hyrox yang tadinya itu sebenarnya, awam lah ya, bukan atlet Bukan beneran atlet gitu gitu kan. ya? Jadi latihannya baru so-so aja gitu kan. Nah, Mmm. begitu dia daftar Hyrox ya, langsung dia push latihan gitu Latihan. kan. Nah, ini juga, bahaya karena kesalahannya itu kalau, terlalu nge-push terus mengabaikan, apa namanya, istirahat ya, Mhm. which is kita butuh, recovery, ini bahaya ya. Terus belum lagi nanti, apa namanya, asupan proteinnya kurang, ya. Jadi Mmm. harus urutan protein ya, terus latihan, recovery Oke. ya, tidurnya gimana, itu semuanya tuh harus stabil, harus bener-bener diperhatiin Mhm. satu-satu, enggak cuman latihannya aja gitu, taunya makannya berantakan ya, atau latihannya kuat, tidurnya kurang. Gitu ya, Oke oke yang oke. kayak gitu tuh satu kesalahan yang cukup fatal sih sebetulnya gitu kan. Karena apa ya, persiapan itu kan kita lakukan jauh-jauh hari. Mhm. Nah, nanti ibaratnya gini, kalau latihan terus-terusan ibaratnya kalau kita punya handphone ya, baterainya tuh dipakai terus ya, giliran udah
pas udah mau Hyrox-nya lowbat Hmm. gitu, malah nggak punya energi seperti itu. Overtraining jadinya ya. Overtrain ya, itu yang sering terjadi. Malah akhirnya pas ketika Hyrox cedera ya, Oke. gitu. Ternyata kan juga berarti sekarang Hyrox tokonya banyak juga nih yang perempuan. Emang Hyrox tuh boleh ya buat perempuan atau Boleh, cocok juga tuh ya? cocok buat perempuan. Perempuan apalagi kalau sekarang perempuan-perempuan makin berumur makin merasa tertantang gitu ya. Nah, ini yang mesti hati-hati gitu. Kalau perempuan terus usianya masuk ke perimenopause, apalagi menopause, hati-hati hormonnya gitu kan Iya. gampang cedera kalau misalnya estrogennya udah rendah gitu kan. Estrogennya jauh jeblok bisa patah tulang Patah lagi. tulang nantinya gitu. Jadi persiapannya agak lebih apa ya, harus well prepare lah kalau perempuan. Lihat dulu nih sebenarnya badan saya ada di fase mana gitu kan. Terus hormon saya sebetulnya bisa nggak apa namanya meng-cover atau menjaga saya untuk latihan-latihan seperti ini Oke. gitu. Dokter pernah nggak pasiennya yang buat persiapan Hyrox yang paling tua deh untuk persiapan umur berapa? Oke, umur waktu itu yang konsultasi mau ikut Hyrox tuh umur 68. Wih, 68. 68 ya, Masya jadi Allah, keren. bapak-bapak umur 68 Itu apa tahun. tuh yang dipersiapin tuh? Dengan kondisi umur 68 dia mau ikut race Mhm. Hyrox. Yang Diapain pertama tuh, saya Mak? tanya Diapain udah tuh? cek testosteron belum? Itu dulu ya. Itu yang penting Jadi ya. cek dulu testosteronnya gitu, Sama karena mungkin kan mau fungsi-fungsi latihan. Pasti, itu yang basic ya, yang basic. Jadi semua kayak misalnya apa namanya cek lab basic itu kita lakukan gitu kan. Jadi apa namanya gula darahnya gimana ya kan, terus profil lipidnya gimana, fungsi hati, fungsi ginjal itu basic lah ya semua. sampai ke Jangan jantungnya sampai juga gimana semua jantung kita ya. ya nggak lucu aja dengan olahraga keras tiba-tiba kolaps gitu ya Kolaps, kan, di lapangan kita jaga seperti itu. Kalau bisa kalau cek ya VO2 max-nya dicek juga, terus apa namanya kayak tes beban jantung ya kayak treadmill segala macam itu dicek juga semua untuk ngejagain. Nah, baru habis itu hormonnya dinilai hormonnya. Kalau hormonnya nggak optimal ya mau nggak mau kita bantu tuh hormonnya. Baru nanti dioptimalin lagi pakai peptide gitu. Kenapa juga mungkin orang banyak tertarik di Hyrox juga kan kali bukan nyari juara kali ya. Karena tadi banyak station-stationnya tadi Iya. orang-orang yang udah umur tadi dia bisa nyelesain semua tuh mungkin ada satu kepuasan kali ya. Iya, Gue benar-benar. bisa nih gitu kan. Nyelesain 8 station 8 itu gitu station kan. kan. Pokoknya finish strong deh gitu. Iya. Yang penting finish, mereka tuh pengen tahu. Kadang-kadang gini kan ikut Hyrox yang pertama kali udah finish strong nih. Mereka kadang-kadang nyatet tuh, oh gue finish 2 jam something gitu kan. Nah, akhirnya tertrigger nih ikut Hyrox berikutnya. Cuman pengen benerin waktunya lagi ya. Iya, benerin waktu. Jadi dia pengen PB gitu kan. Jadi supaya mengalahkan waktu dia sendiri gitu. Kalau kemarin 2,5 jam misalnya kan, next ikut lagi turunan jadi 2 jam 15 menit tuh. Lah pengen tahu lagi, latihan lagi jadi 2 jam. Ntar lama-lama tambah turun. Jadi kadang-kadang hanya untuk nge-challenge dirinya sendiri gitu. Sebenarnya itu sih yang sering terjadi pada orang-orang, ngapain sih Hyrox melulu gitu ya kan. Nah, ini sering banget kalau kita lihat peserta-peserta si Hyrox ini, sering banget tuh pada kram. Iya. Itu karena apa biasanya tuh? Banyak faktor sih ya yang nyebabin kram ya gitu kan. Yang pertama itu kemungkinannya adalah dia intake karbonya kurang ya. Karena gini, ketika kita Hyrox itu kan simultan ya. Lari, terus habis gitu burpee, lari lagi, terus apa namanya semua, terutama otot kaki itu dipakai semua ya. Sehingga kita terjadi satu kondisi yang namanya glukolisis gitu kan. Jadi kayak glukosanya tuh dipecah gitu di kaki. Nah, abis nih glukosa di area otot bawah ini butuh glukosa cukup banyak. Sementara intake glukosa kadang-kadang karena kita stres atau nervous atau gimana, makannya nggak banyak gitu. Makanya kadang-kadang during race itu ada yang
nyiapin gel gitu kan supaya untuk nambah karbonya segala macam ya. Jadi itu salah satunya. Kedua, ya pastinya ya sudahlah kita bongkar-bongkar glukosa di kaki karena gerak. Nah, geraknya pun juga bisa dibilang overuse sih sebetulnya gitu. Jadi 8 station itu terus-terusan itu otot kaki kita itu dipaksa untuk bergerak. Jadi pada beberapa kondisi itu bikin kelelahan ya. Jadi karena terlalu dipaksa untuk bergerak ya. Nah, yang ketiga bisa juga persiapan elektrolitnya. Oh, Ya, elektrolit ya, terus mineral ya, kayak misalnya magnesiumnya magnesium kayak ya. gimana gitu ya. Memang kadang-kadang bisa juga nih diakalin gitu kan, pakai apa namanya, kalau lagi lari udah mulai pegel ya disemprot-semprotin magnesium tuh, ya pakai magnesium spray gitu ya. Mudah-mudahan agak cukup lumayan membantu gitu. Jadi ada bantu dengan gel, bantu dengan apa namanya, minumannya pakai ada elektrolitnya, terus semprotan magnesium spray gitu. Ya mudah-mudahan bisa ngebantu. Tapi pada prinsipnya sering terjadi kram itu biasanya ya kita juga nggak melatih juga dengan optimal biasanya gitu. Sehingga kayak otot kita tuh kaget gitu. Nih ada nih dok, ada yang namanya methylene blue ya. Methylene blue tuh kayak banyak tuh para atlet lah atau peserta-peserta aerox persiapan suka pakai methylene blue. Sebenarnya apaan tuh methylene blue? Oke, nah ini sebenarnya sesuatu yang baru ya. Jadi gini, ketika kita bertanding dengan apa ya, kayak Hyrox ini kan lumayan makan waktu ya, ya. Apa yang kita butuhin sih ketika kita tanding seperti ini gitu kan, dengan banyak station gitu kan, kita butuh fokus. Ya, kita butuh fokus. Kadang-kadang kita hilang fokus, jadi nggak apa ya, ngerjainnya tuh nggak, ya akhirnya entar didis kalau nggak fokus gitu ya kan. Nah, methylene blue itu membantu fokus ya karena dia itu targetnya di brain ya, bantuin fokus. Tapi selain dari itu ya, methylene blue itu juga bisa ningkatin performance endurance kita ya. Jadi makanya kadang-kadang ya itu saya suka menyarankan kalau misalnya ya let's say 2-3 minggu sebelum Hyrox itu kan seminggu sekali methylene blue nih gitu ya. Dan selain itu kalau habis methylene blue terus kita juga melakukan misalnya infus NAD, Meyers dan lain-lain. Nah, si NAD itu kalau sama methylene blue NAD-nya nggak cepet habis. Jadi kayak di restore gitu. Kadang-kadang kita kalau misalnya infus NAD kan cepet habis kepake ya kan. Nah, begitu dikombinasi dengan methylene blue, NAD-nya agak lebih irit gitu ya kan. Dan kayak di ini lagi kayak di recycle lagi tuh si NAD-nya di di tubuh kita. Jadi pada prinsipnya memang kadang-kadang nggak semua orang kan sempet melakukan infus ini itu gitu kan. Ada nggak cara yang lebih simple gitu kan? Nah itu enaknya methylene blue ya. Methylene blue bentuknya apa nih? Nah, methylene blue itu bentuknya ya bisa yang diinfus ya kan. Tapi kalau yang mau yang simple gitu kan ya bisa kita bilangnya methylene blue drop ya. Jadi di drop ya every morning gitu kan, di drop ya kan larutin di cairan terus diminum gitu. Ya tuh udah lengkap semua tuh, gimana tentang Hyrox, gimana tentang tadi hormon, gimana tentang si peptide ya. Sekarang kita main dokter jawab cepet aja nih. Oke. Ya, jawab main Q&A lah ya. Nih, pertama dok, Hyrox cocok untuk pemula? Boleh ya. Dengan program latihan yang bertahap, terus disesuaikan dengan kemampuan gitu kan. Nah, kita bisa mulai Hyrox. Oke. Harus punya beban badan yang beratlet gitu nggak? Enggak ya kan. Yang penting bangun dulu fondasi kebugarannya secara progresif ya. Lebih penting misalnya kayak kardio, angkat beban itu harus dilatih dua-duanya gitu. Jadi artinya kalau yang lebih penting kardio atau angkat bebannya? Dua-duanya, nggak bisa milih salah satu. Oke, terus ya kan? Ini peptide ini bisa nggak untuk jadi menggantiin latihan? Karena gue udah pakai peptide nggak perlu latihan lagi. Ya nggak bisa ya. Oke. Apakah usia 50 tahun masih bisa? Bisa. Oh tadi yang 60 aja bisa ya? Iya. Oke lah.
Oke. Jadi memang Selamat bertanding Hyrox ya kan buat lagi yang banyak banget ya. pengen Yang terakhir ini yang terbaru nanti akan ada di banyak Bangkok ya? ya ada di Bangkok Bangkok ya, ya? yang paling deket nanti Bangkok Oke di oke. Agustus kalau nggak salah Bangkok. Agustus ya? Oke. Jadi saya melihat nih Hyrox ini kan, bukan sekedar, olahraga baru. Jadi ini juga mencerminkan suatu perubahan gimana cara pandang kita terhadap kesehatan. Jadi dulu tujuan olahraga kan, adalah cuma kelihatan bugar doang tuh. Sekarang tujuannya adalah untuk gimana selain kuat, dia bisa tetap mandiri, aktif, hingga sampai usia lanjut tuh Oke. intinya ya. Mhm. Jadi menjadi yang tadi tuh si, hybrid atlet tuh bukan berarti harus menjadi juara tuh kan. Tapi artinya untuk membangun si tubuh si atletnya atau si pesertanya, biar mampu tuh untuk berlari ketika dibutuhkan, ngangkat beban juga dengan aman, terus pulihnya dengan baik, sama ini tetap bisa menikmati hidup bersama keluarga hingga usia tua. Itu yang si longevity ya. Ya makanya gimana tentang hidup paling lama, tetapi tentang, memiliki kualitas hidupnya yang tetap baik selama mungkin. Iya. Jadi emang mungkin itulah ya, Iya. hari ini ya podcast ini mudah-mudahan Oke. bermanfaat. Iya. Terima kasih. Oke. Sampai jumpa. Bye-bye.